Di sebuah kampung kecil bernama Kampung Cempaka, malam selalu sunyi setelah pukul 8. Anak-anak sudah masuk rumah, ibu-ibu sibuk di dapur, dan bapak-bapak duduk santai di beranda dengan kopi. Tapi satu suara yang tetap terdengar setiap malam adalah suara cipratan minyak panas dan aroma sate terbakar dari gerobak tua milik Pak Dirman, satu-satunya tukang sate ayam keliling di sana. Ia dikenal ramah, murah senyum, dan selalu berkata, "Satenya hangat, dagingnya empuk, bumbunya mantap." Kamera memperlihatkan jalan kampung yang sepi. Gerobak tua berderit saat didorong, muncul dari kejauhan. Sorot wajah Pak Dirman yang lelah tapi tetap tersenyum. Ibu Tuti, pelanggan setia, memanggil Pak Dirman. "Pak Dirman, 5 tusuk ya, jangan gosong." Obrolan ringan terjadi. Pak Dirman tetap sopan, tapi matanya kosong sesaat saat membakar sate. Kamera menyorot daging sate yang berwarna lebih gelap dari biasanya, dan asap yang agak aneh baunya. Hadir karakter baru, Wawan, pemuda kampung yang baru pulang merantau. Ia mencium aroma sate, tapi terlihat bingung. Kayak bukan bau sate ayam, ia gumamnya. Ia memperhatikan dari kejauhan sambil memegang ponsel. Pak Dirman mengakhiri jualan jam 10 malam. Saat mendorong gerobak ke arah gang gelap, kamera memperlihatkan bayangan samar seperti sosok perempuan di balik gerobak. Suara napas berat terdengar samar. Lalu, cakitik, cakitik. Bunyi seperti tulang yang digerogoti muncul perlahan. Tak ada yang tahu sejak kapan gerobak itu menyimpan rahasia. Tapi malam itu, aroma sate bukan satu-satunya yang terbakar di udara. Wawan tak bisa tidur malam itu. Bukan karena kafein, bukan karena nyamuk, tapi karena bau itu. Bau daging terbakar yang terus tercium meski ia sudah jauh dari gerobak Pak Dirman. Wawan duduk di kamarnya, kipas menyala, jendela tertutup. Tapi wajahnya terlihat bingung. Ia mencium-ciumi bajunya sendiri. Ia bergumam, ini bukan bau sate ayam biasa. Ada yang amis, kayak daging mentah kebakar. Kamera memperlihatkan bayangan samar gerobak melintas lewat jendela, padahal Wawan tinggal di gang sempit yang tak bisa dilewati gerobak malam-malam. Wawan teringat rumor yang dulu pernah ia dengar sebelum merantau, gerobak tua itu katanya dipakai bapaknya Pak Dirman dulu. Ada yang bilang dulu pernah ada pembunuhan, tapi tak pernah terbukti. Visualisasi flashback samar, gerobak lama dengan noda merah menghitam di salah satu sisi. Pagi hari, Wawan mengikuti Pak Dirman secara diam-diam ke pasar. Tapi yang aneh, Pak Dirman tidak masuk ke area daging atau ayam. Ia justru menuju gang kecil di belakang pasar, mengambil sebuah kantong hitam besar dari sosok lelaki tua tak dikenal. Wawan berpikir, itu bukan dari tempat biasa. Dan, kenapa harus disembunyikan? Malamnya, Wawan nekat mendekati gerobak Pak Dirman yang sedang kosong, ditinggal sebentar. Ia membuka tutup tempat daging sate, dan mendapati sesuatu yang tak seharusnya ada di sana, seperti kuku panjang manusia dan serpihan tulang kecil. Tapi sebelum sempat kabur, suara dari belakangnya membisik, "Kamu suka sate, kan?" Kadang, rasa lezat menutupi bau busuk. Tapi malam itu, bau itu mulai mengungkapkan rahasianya. Wawan terpaku. Napasnya tercekat. Ia tak menyangka apa yang dilihatnya, serpihan tulang, kuku panjang yang terselip di antara daging. Dan suara itu, suara berat, berbisik dekat sekali di belakangnya. "Kamu suka sate, kan?" Saat ia berbalik, tak ada siapapun. Tapi angin yang lewat, beraroma amis, campuran daging dan sesuatu yang jauh lebih busuk. Wawan langsung menutup kembali wadah daging dan kabur. Ia sempat menoleh ke belakang, tapi gerobak itu terlihat kosong. Suara tawa kecil perempuan terdengar saat kamera menjauh. "Hehehe, mau coba rasa baru?" Malamnya, Wawan mimpi buruk. Ia duduk di depan gerobak. Pak Dirman menawarkan sate, tapi satenya berubah jadi jari-jari manusia. Saat Wawan menolak, sosok perempuan berambut panjang muncul dari dalam gerobak, keluar sambil tertawa pelan, menyeret tubuh Wawan masuk. Wawan terbangun dengan keringat dingin dan napas terengah. Tengah malam, saat kampung sudah sepi, terdengar suara gerobak berderit di luar rumah Wawan. Ketukan perlahan di pintu, tok, tok, tok. Wawan membuka jendela sedikit, tak ada siapa-siapa. Tapi ketika dia kembali ke tempat tidur, ada seikat sate tergantung di gagang pintu kamarnya. Kamera fokus pada sate itu, dagingnya kehitaman, dan masih meneteskan cairan merah.
Wawan menatap sate itu dalam diam. Narasi masuk perlahan. Kadang, sesuatu tidak ingin ditemukan. Dan malam itu, gerobak tua itu tidak sekadar alat jualan. Ia adalah penjara, tempat sesuatu dikurung, atau mungkin diberi makan. Dan pertanyaannya sekarang, siapa yang akan jadi daging berikutnya? Sate itu tergantung diam di gagang pintu. Tak ada angin, tapi dagingnya seperti bergetar sendiri. Wawan tak berani menyentuhnya. Ia hanya menatapnya, sampai pagi menjelang. Pagi hari, ayam sudah berkokok. Wawan membuka pintu perlahan, sate itu masih tergantung, tapi anehnya tidak berbau busuk. Ia bungkus dan masukkan ke kantong plastik, lalu berniat membuangnya ke sungai. Tapi sebelum pergi, seorang ibu tetangga lewat dan berkata, "Wah, udah sarapan sate ya, Mas Wawan? Wanginya enak tuh." Wawan terdiam. Apakah hanya dia yang mencium bau busuk? Di perjalanan ke sungai, Wawan bertemu Pak Ustadz Hamdan. Pak Ustadz melihat wajah Wawan yang pucat dan bertanya. Wawan hanya bilang, "Ini sisa sate semalam, bau aneh, saya mau buang." Pak Ustadz lalu berkata, "Kadang, sesuatu yang tampaknya makanan, bisa jadi kiriman. Buang di air mengalir, dan jangan sekali-kali mencium atau menyentuhnya langsung." Wawan kaget. Ucapan itu seperti pertanda sesuatu yang lebih dari sekadar makanan basi. Sesampainya di sungai, Wawan melempar sate itu ke air. Tapi bukannya tenggelam, sate itu mengapung dan mulai mengeluarkan asap sendiri. Api muncul di permukaan air dan sate itu terbakar, tanpa pemantik. Wawan terhuyung mundur, dan dari jauh terdengar suara cekikikan samar. "Kok dibuang? Padahal itu buat kamu." Kamera perlahan menyorot wajah Wawan yang penuh keringat dan ketakutan. Di rumah Pak Dirman, diperlihatkan dari luar, asap dari gerobaknya mengebul tinggi. Tapi kali ini, asapnya berwarna hitam pekat, dan dari balik tirai gerobak, ada tangan pucat yang menarik tusuk sate satu persatu. Sate biasa akan membusuk. Tapi sate dari gerobak itu, tak mengenal waktu. Karena bukan daging ayam yang membuatnya hidup, tapi janji yang belum selesai. Setelah membuang sate terkutuk itu ke sungai, Wawan berpikir semuanya selesai. Tapi malam itu, mimpi buruk kembali datang. Dan kali ini, ia melihat gerobak itu tidak berjalan, tapi merangkak. Wawan duduk di depan rumah, menggenggam peci tua milik almarhum ayahnya. Ia bertekad mencari tahu lebih dalam tentang Pak Dirman. Ia menulis rencana kecil, mengamati rumah Pak Dirman, mendekati Pak Ustadz, menghubungi seseorang yang pernah kerja di warung Pak Dirman dulu. Malam hari, Wawan mengintip halaman rumah Pak Dirman. Pak Dirman terlihat sedang membersihkan gerobaknya. Tapi yang aneh, ia membersihkan dengan kain hitam, bukan sabun atau air. Gerobak tidak terlihat kotor, tapi Pak Dirman terus menggosok satu sisi yang sama berulang-ulang, seperti menghapus noda yang tak terlihat. Sesekali terdengar Pak Dirman bergumam, "Jangan bangun dulu, tunggu waktunya." Esok harinya, Wawan sowan ke rumah Pak Ustadz. Ia mulai bercerita perlahan soal gerobak, sate, bau amis. Pak Ustadz akhirnya buka suara. "Gerobak itu bukan warisan, Wan, itu bekas tempat kejadian perkara. Dulu, ada pembunuhan tahun 98. Mayatnya dipotong, disimpan di gerobak makanan. Tak pernah ditemukan." Wawan gemetar mendengarnya. "Dan sekarang, gerobak itu masih dipakai?" Malam hari, kamera memperlihatkan gerobak di depan rumah Pak Dirman. Tanpa sebab, salah satu pintunya terbuka sendiri. Dari dalam, keluar suara bisikan, "Aku masih di sini." Kamera zoom in ke celah gerobak, menampilkan mata merah menyala di dalam kegelapan. Gerobak itu tak butuh roda untuk berjalan. Karena ia sudah dikutuk untuk terus melayani, dan rasa dendam di dalamnya tak akan hilang. Meski digosok berkali-kali. Gerobak tua, bau daging, suara cekikikan. Semua itu mengarahkan Wawan ke satu tempat yang terlupakan. Warung sate yang pernah ada, dan hilang begitu saja. Pak Ustadz mengajak Wawan berjalan kaki ke arah kebun kosong di pinggir kampung. Ia menunjuk satu titik di bawah pohon nangka besar. Dulu disinilah warung sate ayahnya Pak Dirman berdiri. Pak Ustadz melanjutkan, tahun 1998, ada 2 orang menghilang setelah makan di sini. Warung itu terbakar seminggu setelahnya, katanya karena kompor, tapi yang aneh, tak ada jejak abu manusia di puing-puingnya.
Tapi aroma daging terbakar bertahan berminggu-minggu. Wawan menggali area sekitar puing bekas warung dengan tangan kosong, dibantu senter kecil. Ia menemukan benda-benda aneh terkubur dangkal, tusuk sate dari kayu hitam, kain merah lusuh dengan bercak kering. Sebuah foto hangus sebagian, tampak Pak Dirman muda berdiri di depan gerobak, bersama sosok perempuan yang wajahnya kabur. Wawan berbisik, "Siapa perempuan ini?" Saat hendak pergi, angin malam berhembus kencang. Kamera menyorot tanah yang tadi digali, tiba-tiba terbuka sedikit dan mengeluarkan asap tipis. Dari dalamnya terdengar bisikan halus, "Aku belum selesai." Wawan langsung menoleh, dan melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di antara batang pohon nangka. Malam semakin gelap. Langit mulai berpetir meski belum hujan. Wawan dan Pak Ustadz buru-buru pergi, tapi kamera tetap menyorot bekas puing warung. Dari tanah, perlahan muncul tulang jari kecil keluar sendiri, lalu menghilang kembali seperti ditarik sesuatu. Tak semua tempat bisa ditinggalkan. Beberapa menyimpan amarah, dan beberapa menyimpan rasa lapar yang tak pernah terpuaskan. Di kampung itu, banyak yang sudah lupa, dan lebih banyak yang memilih untuk pura-pura tak tahu. Tapi satu orang pernah menjadi saksi terakhir dari warung yang menghilang, Ibu Tuti, pelanggan lama Pak Dirman. Wawan mengunjungi rumah Ibu Tuti sore hari, membawa oleh-oleh sebagai alasan. Di tengah obrolan ringan, Wawan perlahan menyinggung masa lalu. "Bu, dulu pernah makan di warungnya ayah Pak Dirman, ya?" Ibu Tuti awalnya diam, tapi matanya seperti sedang memutar kembali ingatan yang pahit. Ia lalu berkata lirih, "Aku pelanggan terakhir, sebelum warung itu terbakar." Flashback diperlihatkan dengan gaya hitam putih, agak kabur seperti ingatan. Ibu Tuti remaja makan malam bersama temannya, Yuni. Mereka memesan sate, tapi malam itu berbeda. Dagingnya terlalu kenyal, baunya aneh. Yuni muntah saat pulang, dan menghilang malam itu. Polisi menyelidiki, tapi tak pernah menemukan jasad. Warung terbakar 3 hari kemudian. Ibu Tuti menatap Wawan dan berkata, "Setelah Yuni hilang, aku tak pernah makan sate lagi. Tapi tiap malam Jumat, aku masih bisa cium bau bajunya." Malam harinya, Wawan belum pulang. Ia masih duduk di teras rumah Ibu Tuti. Lampu mendadak mati. Dari dapur terdengar suara, "Bu, lapar, Bu." Ibu Tuti gemetar, menangis, dan berbisik, "Yuni, sudah ya, Nak, sudah." Kamera memperlihatkan wajah pucat berambut panjang berdiri di balik pintu dapur, menyeringai sambil menggenggam tusuk sate. Wawan berdiri mematung. Sosok itu perlahan memudar, tapi suara tangis terus terdengar. Kamera terakhir memperlihatkan dinding rumah Ibu Tuti yang lembab, dan perlahan muncul tulisan samar, "Dagingku, bukan ayam." Beberapa pelanggan tak sempat bayar. Tapi bukan uang yang ditagih. Malam itu, hutangnya dibayar, dengan tubuh, jiwa, dan kenangan.